Halo, nama saya Taya Yoga Petamana dan tahun ini saya berumur 18. Agama saya adalah Kristen dan saya memiliki visi hidup yaitu ingin agar semua orang mengenal Kristus. Tak hanya itu, saya juga ingin menjadi berguna dan memberi impact baik bagi komunitas dan negara saya. Caranya bagaimana saya belum tahu, tapi saya akan terus berusaha. Kemudian, visi kampus saya itu adalah menjadi komunitas akademik yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang dilandasi nilai-nilai Kristiani, yaitu cinta kasih, keadilan, dan kejujuran. Untuk visi agama saya adalah untuk menjadikan semua bangsa umatnya atau umat Kristus. Lalu, dalam mata kuliah agama atau religiusitas, saya memahami bahwa siswa akan belajar untuk mempertanggungjawabkan imannya masing-masing. Iman sendiri adalah kedekatan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan indikator siswa beriman itu ada 4. Pertama, siswa berkomunikasi dan berelasi dengan Tuhan. Karena semakin besar iman dari seseorang, maka semakin dekat juga hubungannya dengan Tuhan. Kedua, siswa percaya kepada Tuhan. Ketiga, siswa menyadari bahwa Tuhan itu penuh kasih dan mampu untuk menolongnya dalam kesulitan apapun. Terakhir, yang keempat adalah indikator terpenting, yaitu pemahaman dan penghayatan kitab suci. Siswa seharusnya memahami dan melakukan perintah Tuhan sesuai kitab suci masing-masing. Siswa juga harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh dosen dalam penugasan menggunakan kitab suci masing-masing. Selanjutnya, belajar mata kuliah agama itu penting karena dapat membangun harmoni antara agama satu dengan agama lain, serta menumbuhkan iman atau kedekatan manusia dengan Tuhan yang akan menumbuhkan harmoni atau keindahan. Dari kejadian terorisme World Trade Center pada 11 September 2001, kita bisa melihat bahwa tidak semua orang beragama itu beriman, atau yang dimaksud dengan beragama untuk takwa dan taat pada Tuhan. Ada orang yang beragama untuk memuaskan hasrat nafsu duniawinya, menyalahkan Tuhan, dan menjadikan agama sebagai tempat untuk tempat pelarian egonya. Tidak ada agama yang membenarkan terorisme. Dalam 10 perintah Allah pun jelas ada perintah bahwa jangan membunuh. Tetapi manusia tetap saja sengaja mengakali dan memanipulasi perintah Tuhan demi hasrat duniawinya, seperti kekuasaan, harta tahta, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah pemuka agama yang terlihat saleh, tapi ternyata di belakang melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral, seperti melecehkan orang lain, mencuri, selingkuh, dan lain-lain. Dari semua contoh ini, kita bisa melihat bahwa tidak semua orang paham agama dari hati, tapi hanya dari pemikirannya saja. Orang-orang tersebut hanya paham dan hafal kitab suci serta perintah-perintah agama, tetapi mereka tidak memiliki iman yang mendalam, sehingga mereka tidak menghayati apa yang dikatakan kitab suci. Kesimpulannya, kita harus memahami agama kita tidak hanya dengan otak atau logika kognitif, tapi juga dengan hati, yaitu afektif, dan tindakan kita, yaitu psikomotorik. Orang beriman seharusnya harmonis dengan sesamanya, dengan Tuhan, dan juga dengan lingkungan ciptaan Tuhan. Lalu dari cerita yang ada di PDF, saleh atau beriman pada Tuhan itu artinya tidak hanya berelasi dengan Tuhan dan melakukan kewajiban terhadap Tuhan, tetapi juga berelasi dengan sesama dan melakukan kewajiban terhadap sesama. Jadi, indikatornya bukan hanya membaca kitab suci, menyembah Tuhan, berdoa, dan melakukan liturgi-liturgi agamawi, tetapi juga melakukan tindakan kasih kepada sesama. Tidak boleh bermalas-malasan juga, karena kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Selanjutnya, kita juga harus bisa membagi waktu antara waktu dengan Tuhan dan waktu dengan sesama, karena kita tidak mungkin selalu setiap hari hanya menyembah Tuhan tanpa bekerja atau juga tanpa membantu orang lain. Karena pasti kita tetap butuh memenuhi kehidupan kita melalui pekerjaan untuk mendapatkan uang. Tak hanya itu, kita juga perlu bekerja supaya kita dapat beramal.
Jika kita mau beramal, tidak mungkin kita beramal tanpa menggunakan uang. Kemudian, tujuan pembelajaran mata kuliah agama ini adalah untuk kedamaian dan kebahagiaan dengan diri sendiri serta orang lain. Jadi, agama itu bukan untuk mendiskriminasi, menyingkirkan suatu ras, ataupun hal-hal buruk lainnya. Bahkan menurut ahli, memang awalnya agama itu dibentuk itu untuk peradaban manusia agar bisa memerangi kebiadaban, keprimitifan, dan lain-lain. Tetapi kenyataannya banyak konflik yang terjadi karena perbedaan agama. Bahkan ada yang mengatasnamakan agama untuk menghancurkan komunitas lain. Untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran agama ini adalah fenomenologi agama. Fenomenologi agama adalah pemikiran ilmiah yang dilatar belakangi pemikiran filsafat. Jadi berusaha kembali lagi pada sumber pertama dari agama, yaitu kitab suci itu sendiri. Kitab suci ini akan menjadi dasar dan visi bagi siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk religiusitas sendiri berasal dari bahasa Latin religare yang berarti mengikat. Konteks religare ini berarti ikatan terhadap komunitas agar mempunyai aturan hidup dan visi yang jelas. Dalam hal ini maksudnya siswa itu seharusnya memiliki visi yang sama dengan kitab sucinya masing-masing. Dan yang terakhir adalah ayat yang menunjukkan bahwa bagaimana cara untuk beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena saya beragama Kristen, saya akan mengutip dari Alkitab, yaitu Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Di sini dijelaskan bahwa jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di sini bahkan diceritakan contoh-contoh konkretnya, sehingga tanpa ditafsirkan pun seharusnya orang dapat memahami maksud dari ayat-ayat di sini. Tetapi menurut saya yang paling menarik adalah terdapat kalimat bahwa kita tidak bisa menunjukkan iman kita tanpa perbuatan, karena iman kita itu terlihat dari perbuatan kita. Contohnya adalah seperti Abraham yang mempersembahkan Ishak anaknya saat diminta oleh Tuhan, dan juga Rahab si pelacur yang menyembunyikan utusan Allah. Sekian dari saya dan terima kasih.